warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hormat untuk semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dewan penguji serta dewan pembimbing yang telah bersedia hadir pada sidang hari ini. Selanjutnya saya akan menginstruksikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran sistem learning terhadap kemampuan penelaan dan pendidikan dan ekspansi. Eksperimen pada peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi tahun ajaran 2020-2021. Hal yang melatar belakang materi ini berdasarkan kurikulum 2013 bahwa peranan mata pelajaran bahasa Indonesia adalah membina dan mengembangkan kepercayaan peserta didik sebagai komunikator, pemberi imajinatif, dan warga negara Indonesia yang berliterasi dan informasi. Kemudian, dalam silabus kurikulum 2013 revisi bahwa pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk membina dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi yang diperlukan peserta didik dalam menempuh pendidikan di dunia kerja serta lingkungan sosial. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa melalui pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan peserta didik mampu berkomunikasi baik menyimak, berbicara, membaca maupun menulis. Sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum 2013 revisi bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar peserta didik mampu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan keempat keterampilan tersebut saling berhubungan dan saling mendukung dalam pengembangan tiga ranah utamanya, yakni pembelajaran berbahasa, bersastra, dan pengembangan literasi. Pembelajaran bahasa Indonesia menurut kurikulum 2013 yaitu pembelajaran yang menggunakan berbasis teks. Nah, salah satu teks yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik yaitu teks ekspanasi. Teks ekspanasi dalam kurikulum 2013 terdapat pada kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Itu menelaah teks ekspanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca, dan menyajikan teks ekspanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar tersebut diperlukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik aktif, kreatif, dan tanggap dalam kejadian-kejadian alam, sosial, dan budaya. Kemudian hal lain yang melatar belakangi penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan ibu mata pelajaran bahasa Indonesia yang ada di SMP Pusat Sawi, yaitu Ibu Neng Siti Munawar SPD. Beliau mengatakan bahwa dalam pembelajaran peserta didik kurang aktif sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap motivasi dan semangat peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga model pembelajaran sirkuit learning belum pernah digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mencobakan model pembelajaran sirkuit learning dalam pembelajaran menelaah dan menyajikan teks ekspanasi. Alasan penulis ingin mencobakan model sirkuit learning ini karena model pembelajaran ini merupakan salah satu jenis strategi berdasarkan pendekatan berpikir dan berbasis masalah yang mempunyai keunggulan yaitu dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam merangkai kata dengan bahasa sendiri dan melatih konsentrasi peserta didik untuk fokus pada kata konsep yang telah dibuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Buddha pada buku tahun 2017 halaman 311 yang mengungkapkan bahwa sirkuit learning adalah model pembelajaran yang memaksimalkan pemberdayaan pemikiran dan perasaan dengan pola menambah dan mengulang. Model ini dimulai dengan tanya jawab tentang topik yang dipelajari, penyajian kata konsep, penjelasan mengenai kata konsep, pembagian dalam beberapa kelompok, pengisian lembar kerja peserta didik, serta penjelasan tentang tata cara pengisian kata konsep. Kemudian pelaksanaan presentasi kelompok dan pemberian input atau ujian. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, berpengaruh secara signifikankah model pembelajaran sirkuit learning terhadap kemampuan menelaah ekspansi pada peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, berpengaruh secara signifikankah model pembelajaran sirkuit learning terhadap kemampuan menyajikan ekspansi pada peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi tahun ajaran 2020-2021. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, kemampuan menelaah ekspansi. Itu kemampuan peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi tahun ajaran 2021 dalam mengungkapkan secara tepat mengenai struktur ekspansi yang meliputi identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan atau kesimpulan, dan kaidah kebahasaan ekspansi yang meliputi konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan kata teknis atau peristilahan yang dibaca. Kemudian yang kedua, kemampuan menyajikan teks ekspansi, yaitu kesanggupan peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi dalam menyajikan data adalah bentuk teks ekspansi yang sesuai dengan memperhatikan struktur
ekspansi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu model pembelajaran sirkuit learning dalam pengenalan ekspansi, yaitu model pembelajaran berbasis masalah yang perlu dicobakan dalam pembelajaran pengenalan ekspansi pada peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi melalui tahapan yang pertama, peserta didik menerima teks ekspansi yang diberikan guru, kemudian yang kedua peserta didik diskusi menganalisis struktur dan pembahasan teks ekspansi dengan memperhatikan peta konsep yang telah diberikan oleh guru. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik mengilustrasikan hasil temuannya mengenai isi teks ekspansi berupa struktur dan kaidah kebahasaan teks ekspansi. Yang selanjutnya yang keempat, model pembelajaran sirkuit learning dalam menyajikan teks ekspansi, yaitu model pembelajaran berbasis masalah yang harus dicobakan dalam pembelajaran menyajikan teks ekspansi pada peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi melalui tahapan yang pertama, peserta didik menentukan topik, kemudian yang kedua peserta didik mendiskusikan temuannya berupa paparan kejadian suatu fenomena alam, yang ketiga peserta didik membuat peta konsep berupa subtopik pada teks ekspansi, yang keempat peserta didik menyajikan teks ekspansi proses terjadinya suatu fenomena dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ekspansi. Yang selanjutnya yang kelima, pengaruh model pembelajaran sirkuit learning, yaitu daya yang ada atau timbul dari penerapan model pembelajaran sirkuit learning pada peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi dalam menelaah dan menyajikan teks ekspansi. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk memanfaatkan kesignifikan pengaruh model pembelajaran sirkuit learning terhadap kemampuan menelaah teks ekspansi pada peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi. Kemudian yang kedua, untuk memaparkan kesignifikan pengaruh model pembelajaran sirkuit learning terhadap kemampuan menyajikan teks ekspansi pada peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mendukung dan mengembangkan teori yang sudah ada, yaitu teori pembelajaran, model pembelajaran sirkuit learning, dan teks ekspansi. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam mencobakan model pembelajaran serta memberi gambaran tentang pengaruh model pembelajaran sirkuit learning terhadap kemampuan menelaah dan menyajikan teks ekspansi. Kemudian manfaat bagi peserta didik, itu penelitian ini dapat membantu peserta didik memahami materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam menelaah dan menyajikan teks ekspansi. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengalaman belajar yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Penelitian ini menambah informasi dan pengetahuan mengenai model pembelajaran sirkuit learning terhadap yang dapat dijadikan alternatif model dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian manfaat bagi sekolah. Penelitian ini dapat memberikan masukan bahwa model pembelajaran sirkuit learning dapat diterapkan dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, terutama dalam menelaah dan menyajikan teks ekspansi. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Kompetensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Kompetensi dasar 3.10 yaitu menelaah teks ekspansi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Dan kompetensi dasar 4.10 yaitu menyajikan teks ekspansi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ekspansi. Yang selanjutnya yaitu hakikat teks ekspansi. Penulis telah melakukan kajian teori dari beberapa ahli. Kemudian penulis menyimpulkan mengenai pengertian teks ekspansi bahwa teks ekspansi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena baik alam, sosial ataupun budaya dengan menghubungkan antar peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya dan mengungkapkan data faktual serta gagasan dalam penulisannya. Teks ekspansi dapat dijelaskan dengan menggunakan dua orientasi, yaitu bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa dan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Kemudian, teks ekspansi memiliki ciri-ciri yang memuat informasi yang bersifat fakta. Strukturnya terdiri dari identifikasi fenomena disusun berdasarkan urutan sebab akibat dan ulasan. Kemudian, kaidah kebahasaan teks ekspansi yaitu terdapat konjungsi yang menyatakan kronologis, konjungsi kausalitas yang menyatakan sebab akibat, kata kerja, kata benda, dan kata teknis. Yang selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran sirkuit learning. Penulis telah melakukan kajian dari beberapa para ahli dan penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran sirkuit learning adalah salah satu model pembelajaran yang berorientasi
berorientasi pada pendekatan berpikir dan berbasis masalah yang memiliki komponen lengkap dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan tujuan memberdayakan pikiran dengan pola pertama dan mengulang, serta memaksimalkan pikiran dan perasaan peserta didik dengan menggunakan kata konsep yang dapat mempermudah peserta didik untuk fokus terhadap kata konsep tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran sirkuit learning terhadap kemampuan peserta didik dalam menelaah dan menyelesaikan eksplanasi. Sejalan dengan pendapat Hayati dalam bukunya tahun 2014 ayat halaman 409, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Nah, dalam penelitian ini penulis memberikan perlakuan terhadap dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan berupa pembelajaran menelaah dan menyajikan informasi teksplorasi dengan menggunakan model pembelajaran sirkuit learning. Sementara kelompok kontrol diberi perlakuan berupa pembelajaran menelaah dan menyajikan eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya yaitu variabel dan fokus penelitian. Variabel dan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu ada dua variabel. Yang pertama, dua variabel terikat dan satu variabel bebas. Dua variabel terikat yaitu kemampuan menelaah tereksplanasi dan kemampuan menyajikan tereksplanasi. Untuk variabel bebasnya yaitu model pembelajaran sirkuit learning dalam pembelajaran menelaah dan menyajikan tereksplanasi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik. Yang pertama teknik observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga tes. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui data awal mengenai sikap peserta didik di SMP Selawi. Kemudian yang kedua teknik wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga teknik tes, yaitu digunakan untuk memperoleh data hasil kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sabar. Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 8 SMP Pusat Selawi dengan jumlah 65 peserta didik. Kemudian untuk sampelnya yaitu kelas 8A dan kelas 8B dengan masing-masing jumlah peserta didik 22 peserta didik. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data. Dalam penelitian ini ada penulis melakukan teknik analisis data melalui tiga tahap. Yang pertama yaitu menggunakan statistika deskriptif. Yang pertama penulis menganalisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui rata-rata skor dengan baku seperti itu. Kemudian tahap kedua yaitu melakukan uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini digunakan untuk mengetahui apakah sebaran skor itu berada dalam sebaran data yang normal atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu data uji Birchowson. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dapat kita lihat pada diagram tersebut. Hasil pengolahan data yang diuji melalui analisis statistika dapat diperoleh gambaran bahwa penggunaan model pembelajaran sirkuit learning berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan menelaah dan menyajikan tereksplanasi. Pengaruh model pembelajaran sirkuit learning terhadap kemampuan menelaah dan menyajikan tereksplanasi dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik ketika melakukan tes sebelum proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran sirkuit learning dengan hasil setelah melakukan pembelajaran dengan metode sirkuit learning. Dapat kita lihat nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik pada kelas eksperimen kemampuan mengantisipasi yang menggunakan model pembelajaran sirkuit learning adalah 91,14. Sedangkan rata-rata yang diperoleh peserta didik pada kelas kontrol kemampuan menelaah eksplanasi tanpa menggunakan model pembelajaran sirkuit learning adalah 86,5. Kemudian nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik pada kelas eksperimen kemampuan menyajikan informasi yang menggunakan model pembelajaran sirkuit learning adalah 84,25 dan kelas kontrol kemampuan menyajikan eksplanasi tanpa menggunakan model pembelajaran sirkuit learning adalah 7835.
Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara peserta didik yang menggunakan mode pembelajaran circuit learning pada kemampuan menelaah dan menyajikan teks masih dibanding dengan peserta didik yang tidak menggunakan mode pembelajaran circuit learning. Nah, artinya mode pembelajaran circuit learning berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan menelaah dan menyajikan teks eksplorasi. Sekian yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.